Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa HKIC semester 3. Hari ini kita kembali hadir di pertemuan ke-6 pada mata kuliah Fikih Munakas 1. Dan perlu saya informasikan bahwa pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir sebelum minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Minggu depan UTS tanggal 22. Betul ya? 22 Oktober 2024. Dan hari ini saya rapel jadi satu ya. Untuk pertemuan 7, saya rapel jadi satu di hari ini. Jadi hari ini ada 2 materi sekaligus yang akan saya sampaikan. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya informasikan terlebih dahulu bahwa link absen akan saya bagikan di chatroom Zoom meeting hari ini. Dan tolong diingat seperti biasa, yang mengisi absensi hanya yang hadir saja pada hari ini di Zoom meeting. Jadi yang tidak hadir tidak diperkenankan untuk hadir mengisi absen. Jadi tolong hanya kalian isi saja, tidak usah kalian share link absensinya. Oke, sudah muncul. Silakan kalian isi absensinya secukupnya sampai selesai kelas hari ini. Dan bagi yang belum dapat link, silakan melaporkan bahwa ada yang belum dapat link absensi ya. Oke, saya beri kesempatan secukupnya untuk kalian mengisi absensi untuk kehadiran hari ini, tanggal 15 Oktober 2024 untuk kelas HKIC semester 3 di mata kuliah Fikih Munakas 1. Sudah ada 5 orang yang mengisi absen dan terus berjalan. Silakan. Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini. Bapak, di GCR Nurholisa belum ada, Pak. Belum muncul linknya. Kenapa Nurfalisa? Linknya belum muncul. Muncul ya, oke. Oh, di GCR di sini loh, di Zoom meeting, chat room Zoom meeting ya. Iya, Pak, maaf, Pak. GCR-nya tidak saya tunjukkan. Hanya ada di Zoom chat room. Oke, saya lanjutkan ya. Demi efisiensi waktu, kita akan lanjutkan. Modul saya sudah share tadi jam 9. Ada 2 modulnya. Pertama, hak dan kewajiban suami istri. Dan yang kedua adalah konsep kafaah. Oke, silakan yang sudah gabung di GCR bisa membuka modul tadi. Oke, saya share dulu ya link apa namanya modulnya. Kita buka bersama-sama di Zoom hari ini. Nah, sudah muncul ya. Oke, ada 3 bahan kajiannya hari ini. Yang pertama hak istri, kedua hak suami, dan ketiga hak bersama. Istri adalah atau hak istri atau istri punya 2 hak. Pertama material atau maliyah, hukukun maliyatun. Dan yang kedua adalah hukukun ghairu maliyatin, hak non material.
Yang pertama hak berhubungan dengan materi seperti apa? Mahar dan nafkah. Lalu yang kedua adalah hak yang berhubungan dengan non materi. Apa itu? Ihsanul usrah wal muamalatut thayyibah wal adlu. Yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik dan adil, rasa adil. Kita lihat halaman berikutnya. Yang termasuk hak-hak perempuan yang bersifat material atau bersifat non material, dua-duanya ya, itu antara lain menurut siapa? Wahab Azwaili, itu yang pertama adalah ifafuz zaujati awil istimta'i, itu menjaga kesucian istri dan menggaulinya. Jadi suami melihat istrinya mampu gak menjaga kesuciannya sebagai istri, sebagai perempuan. Maka itu hak istri, jaga kesucian. Menurut Malikiyah, al-jima'u wajibun ala rajuli lil mar'ati idan tafal uzru. Menurut mazhab Malikiyah, kesucian itu atau jima, hubungan seksual itu wajib hukumnya ala rajuli bagi laki-laki, lil mar'ati bagi untuk berhubungan dengan perempuan. Idan tafal uzur, selama tidak ada uzurnya, misalnya sakit atau yang lain. Jadi wajib bagi suami untuk berhubungan seksual dengan istrinya. Tetapi menurut Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, la yajibu illa marrotan. Hubungan seksual atau jima itu tidak wajib illa marrotan, kecuali satu kali doang. Satu kali saja. Selebihnya tidak wajib. Li'anahu, karena hubungan seksual itu atau jima itu hakun lahu, haknya suami. Ada dua pendapat ya, yang mewajibkan dan yang menganggap itu tidak wajib kecuali satu kali. Tapi intinya adalah istri itu mendapatkan hak untuk menjaga kesuciannya dan menggaulinya, mendapatkan hak pergaulan dari suaminya. Yang kedua adalah al-wat yahrumul wat'u fid dubur. Diharamkan melakukan persetubuhan di bagian anus atau di bagian dubur. Yang ketiga adalah al-azuh atau coitus interruptus atau mengeluarkan sperma di luar vagina istri. Seperti karena kebutuhan untuk apa? Untuk mencegah kehamilan. Nah, perlu diketahui bahwa hubungan seksual itu kan dalam melakukan hubungan seksual itu ada orang yang berpendapat bahwa untuk mencegah kehamilan, maka pada saat inzal atau pada saat uh, mengeluarkan mani itu suami bisa untuk mencabut kemaluannya dari kemaluan istri. Tujuannya supaya nanti ketika sperma itu keluar atau mani itu keluar tidak masuk ke dalam rahim istrinya. Nah, itu boleh, tetapi hukumnya itu harus dapat persetujuan dulu dari istrinya, karena itu haknya istri. Suami tidak boleh ujuk-ujuk langsung main egois, melakukan sesuatu tanpa mendapatkan persetujuan dari istri. Jadi itu azal, itu hak istri. Yang keempat adalah al-muasyarah bil ma'ruf. Nah, ini yang bersifat materi atau ghairu maliyat. Itu apa? Menggauli dengan baik. Yajibu ala zauji mu'asyaratu zaujati bil ma'ruf. Wajib bagi suami untuk mempergauli atau melakukan hubungan baik dengan istrinya, menjaga hubungan baik dengan istrinya atau menggaulinya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kedewasaan, dan tidak boleh menyikapi istrinya dengan cara-cara yang arogan, misalnya main kekerasan atau cara-cara kekanak-kanaan, misalnya egois dan segala macam. Ya. Itu hak istri. Nah, berikutnya adalah hak suami.
Hak suami itu antara lain satu, ta'atuz zaujati li zaujiha fil istimta'i wal khuruji minal manzil. Jadi suami berhak mendapatkan ketaatan istri pada saat bersetubuh atau pada saat bersenang-senang di ranjang dan keluar dari rumah atau pergi dari rumah. Itu wajib istri taat dan suami berhak mendapatkan ketaatan itu. Yang kedua adalah al-amanah. Hak suami adalah mendapatkan amanah dari istrinya. Bagaimana maksud amanah itu? Yaitu antahfadha ghaibatu zaujiha fi nafsiha wa baituhu wa maluhu wa waladuhu. Yaitu amanah itu apa? Menjaga dirinya istri, menjaga hartanya suami, menjaga rumahnya suami, dan menjaga anak-anak dari suaminya pada saat suaminya tidak ada di rumah. Jadi suami pergi, istri wajib untuk menjaga marwahnya sebagai perempuan dan juga wajib menjaga aset milik suaminya dan anak-anaknya juga. Bagi istri sebuah kewajiban, bagi suami itu haknya. Itu yang kedua, hak suami. Dan yang ketiga adalah al-muasyarah bil ma'ruf, juga suami berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari istrinya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah hak ta'dib. Hak suami adalah memberikan pendidikan, memberikan pelajaran. Artinya suami wajib menasihati, suami berhak menasihati. Suami berhak mengingatkan, suami berhak mendidik dan mengajarkan istrinya tentang hal-hal yang baik dan positif. Kecuali la fil maksiyah, kecuali yang berhubungan dengan maksiat, maka itu wajib untuk ditentang oleh istri selama tidak berhubungan dengan maksiat. Nah, itu hak suami. Lalu hak bersama, yang ketiga adalah hak bersama. Apa itu hak bersama? Yaitu apa itu? Aglabal hukukul as-sabiqah khususan hakul istimta'i, yang berhubungan dengan hak bersenang-senang. Wamayat bahu, dan apa yang berkaitan dengan hak istimta itu. Apa itu? Hiya hukukun mustarikatun baina zaujaini. Hak bersama di antara suami istri. Artinya hak bersama itu berhubungan dengan kemampuan kedua belah pihak untuk menjaga nama baik masing-masing, menjaga aib masing-masing, menjaga agar pertengkaran misalnya, atau agar sengketa di antara kedua belah pihak itu hanya berada di dalam ruangan, dalam rumah saja, tidak boleh bocor kemana-mana. Itu ya hak bersamanya, menjaga diri masing-masing dari perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang terakhir itu pandangan KHI. Kita lihat pandangan KHI tentang hak dan kewajiban suami istri. Ada di pasal 77 sampai 84 ya. Pasal 77 sampai 84. Ini yang berkaitan dengan hak suami istri. Oke, silakan kalian baca saja sendiri ini terkait pasal-pasal di dalam KHI. Bagaimana pasal ini menyebutkan tentang suami punya hak, istri punya hak, suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Termasuk juga di pasal 80 berapa tadi? Pasal 82 itu tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang. Nah, itu ya mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Oke, saya kira itu untuk yang pertama. Berikutnya adalah kita pindah ke materi yang berikutnya, yaitu tentang konsep kafa'ah. Konsep kafa'ah ya. Ini saya share ini ya. Nah, ini dia. Muncul ya. Nah, ini dia ya. Konsep kafa'ah. Apa itu kafa'ah? Pengertiannya adalah secara bahasa, kafa'ah itu adalah al-mumasalah atau al-musawah, yang artinya setara, seimbang, serasi, sesuai, serupa, sederajat, sebanding, sama, gitu ya. Artinya sama.
Sedangkan secara istilah, kafa itu adalah al-mumasalatu bainaz zaujaini daf'an lil 'ari fi umurin maksusatin, yaitu kebersamaan di antara laki-laki dan perempuan atau di antara suami dan istri dalam perkara-perkara khusus dengan tujuan agar mencegah terjadinya aib di antara suami dan istri. Jadi ada perkara khusus yang dijadikan pertimbangan, tujuannya adalah mereka supaya terhindar dari adanya aib. Nah, pertanyaannya apa itu perkara-perkara khusus? Kita lihat. Ulama berbeda pendapat perihal apa yang dimaksud dengan perkara-perkara khusus ini. Menurut mazhab Malikiyah, maksudnya adalah agama dan keadaan yang bebas dari aib atau cacat. Tidak ada penyakit, tidak ada cacat. Dan agama juga memegang peranan sangat penting. Kalau agamanya beda, ya berarti tidak boleh. Harus satu agama, satu kepercayaan. Tidak boleh. Satunya A, istrinya B. Suaminya A, istrinya B. Beda kan? Itu tidak boleh. Harus sama. Dan yang kedua bebas dari aib. Misalnya suaminya sakit. Suaminya punya penyakit kronis. Atau istrinya punya cacat bawaan. Nah itu tidak boleh. Artinya antara suami istri harus sekafaah atau sekufu dalam pengertian salah satu pasangannya itu tidak memiliki cacat atau tidak memiliki penyakit kronis yang cukup mematikan. Semuanya harus clear dan bersih. Menurut mazhab jumhur ulama, yang dimaksud perkara-perkara khusus itu adalah agama, kedua nasab, ketiga kemerdekaan, dan yang keempat pekerjaan. Jadi agamanya harus sama, nasabnya harus sesuai, kemerdekaannya harus sama, atau tidak pernah menjadi budak, itu kemerdekaan. Dan yang berikutnya adalah pekerjaannya. Pekerjaannya layak dan mapan segala macam. Ya. Sedangkan Hanafiya dan Hanabila menambahkan selain itu juga ada satu lagi, harta atau kekayaan. Nah, ini pandangan ulama perihal bagaimana hukum atau maksud dari pengertian perkara-perkara khusus tadi. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Pandangan ulama mengenai hukum kafaah. Secara singkat disebutkan, menurut ulama As-Sauri, Hasan Basri, Al-Qurhi dari mazhab Hanafiyah disebutkan bahwa kafaah sama sekali bukan syarat pernikahan, baik syarat sahnya pernikahan maupun syarat kelaziman. Artinya, pernikahan tetap sah meskipun suami istrinya tidak memenuhi unsur kafaah. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Ada wali, ada saksi, ada syirat, dan ada mahar. Selama itu ada ya sudah. Walaupun suami istrinya ada kafaah, tidak menjadi penyebab tidak sahnya pernikahan mereka. Itu pandangan yang pertama ya. Bukan syarat sah pernikahan. Dasarnya apa? Ya, dasarnya hadis Nabi Muhammad SAW tentang ini. An-nasu sawasiyatun ka'asnanin misti la fadla li arabiyyin wala ajamin innamal fadlu bittaqwa. Berikutnya pandangan ulama mazhab yang besar, ulama mazhab imam besar yang 4 menyebutkan bahwa kafaah hanya syarat kelaziman pernikahan, tapi bukan syarat sahnya pernikahan. Itu ya hukumnya. Pandangan ulama mengenai konsep kafaah ini. Dasarnya hadis Nabi, salasun la tu'akhir, as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wujidat laha kuf'an. Selesai ya. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai konsep kafaah. Oke. Baik, silakan saya beri kesempatan pada kalian untuk mungkin ada yang mau ingin bertanya atau mungkin ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan. Silakan. Ayo. Semuanya diaktifkan lagi videonya, ayo. Jangan bosan-bosan untuk selalu aktif videonya. Kecuali kalau ada yang mengalami kendala teknis, misalnya sinyalnya jelek, jadinya harus tidak aktif.
Nggak apa-apa itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan nanti dengan penjelasan mengenai UTS. Oke, silakan. Ada? Ajwat, mana Ajwat? Pak, Ya, kenapa? Pak Siapa? mohon maaf, Salma, Kenapa Salma? tugas kelompok yang kemarin itu Pak, yang jawab soal Kenapa? dari kelompok 2 kan udah ngirim ke Google Classroom ya perwakilannya. Nggak terus? Tapi tuh di dokumennya ada nama yang kurang Pak ternyata belum ditulis namanya di sana. Terus? Itu gimana ya Pak? Ya udah upload ulang, sudah diupload ulang belum itu yang baru? Ya, Sudah ditutup kan Pak? ya bisa nggak diupload? Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, ya bentar, bentar, saya coba dulu ya. Iya Pak. Makasih. Berapa itu? Tugas kelas berapa? Tugas 3 ya? Tugas 3. Nah, saya bukakan. Ya udah saya bukakan ya. Oke, Makasih Pak. berikutnya ada lagi yang mau tanya nggak? Silakan. Ya silakan. Ajwat, Ajwat barangkali. Ajwat Syarif. Ada yang mau tanyakan nggak? Mana Ajwat suaranya? Suaranya ke mana? Hadir Pak, hadir. Ya, ada yang mau tanyakan nggak kira-kira? Udah jelas? Jelas Pak, jelas. Ya, jelas gitu. Oke, ya sudah ya. Perhatikan saya akan lanjutkan dengan penjelasan mengenai penjelasan mengenai pengumuman terkait UTS ya. Oke, saya tampilkan dulu ya. Saya munculkan. Ini ya, saya munculkan ya. Saya share. Oke, lihat ya. Coba perhatikan di layar muncul ini pengumuman. Saya ingatkan, saya sampaikan bahwa pelaksanaan UTS insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB. Ini seperti jadwal kuliah seperti biasa ya. Nah, perhatikan ketentuannya ya. 1. UTS dilakukan secara online atau daring dan dalam pengawasan secara langsung atau offline di kelas. Artinya nanti saya ada di kelas, minggu depan saya akan ke kampus, akan hadir di kelas untuk mengawasi UTS secara langsung di ruang 8 ya. Dan nanti tolong diperhatikan, saya tidak akan membagikan lembar soal, tidak akan membagikan lembar jawaban, karena UTS untuk MK Fikih Munakat 1 itu murni bersifat paperless atau tanpa ada kertas. Walaupun saya sudah mengumpulkan soal kemana? Ke fakultas, sudah dicetak oleh fakultas, tapi saya tidak akan menggunakannya. Paling ya saya cuma menggunakan absensinya untuk syarat pelaksanaan UTS. Jadi artinya UTS-nya nanti akan dikerjakan secara daring atau secara online dengan menggunakan layanan soal untuk Google Form yang sudah diolah oleh Google Form. Karena itu saya minta kalian siapkan alat penunjangnya seperti HP atau laptop yang koneksi internetnya bagus. Ingat ya, yang bagus, jangan yang ecek-ecek. Jangan yang loadingnya lama. Udah, pokoknya yang bagus saja. Kualitas sinyal dan jaringannya. Di bawah itu yang punya HP dan laptop dibawa dan nanti dikerjakan dengan menggunakan HP atau laptop.
Ya, yang kedua, waktu pelaksanaan UTS itu 60 menit atau 1 jam, yaitu dimulai pukul 10 sampai 11 siang. Kemudian jumlah soalnya, nih perhatikan, soalnya itu sebanyak 10 soal berjenis true and false ya, benar salah, dan 3 soal esai. 3 soal esai. Ingat, soal esainya 3, benar salahnya 10. Jadi total 13. Nah, nanti ya pada saat kalian misalnya mengerjakan, dicek lagi jawabannya benar atau ada yang salah, dicek lagi. Dari 1 sampai 13 dicek ulang. Kalau sudah dikerjakan, dicek lagi. Nah, setelah selesai, jangan lupakan diingat, ditekan tombol submit atau kumpulkan. Kalau tidak ditekan tombol submit, tidak akan dikumpulkan berarti. Maka dari itu, kalian wajib menekan tombol submit. Dan nanti begitu selesai ditekan tombol submit, soal nomor 1 sampai 10 bisa kalian cek benarnya yang mana, salahnya yang mana. Dicek. Dan ada skornya itu ya. Ada skornya. Langsung tampil saat itu juga. Tetapi untuk soal nomor 11, 12, dan 13, tunggu sampai saya koreksi dulu, nanti baru keluar nilainya. Nanti semuanya sudah dikeluarkan, soal esai sudah saya koreksi, nanti akan muncul total nilai UTS-nya. Ya kurang lebih nanti sebagaimana saya umumkan, sekitar 1 minggu dari pelaksanaan UTS akan keluar nilainya. Ya. Berikutnya soal penjelasannya. Harap diperhatikan jam pelaksanaannya. Mengingat UTS online dilaksanakan dengan waktu yang ketat dan terbatas. Artinya ya tidak ada penambahan waktu, tidak ada durasi tambahan, semua ketat sampai jam 11 siang saja. Kalau sudah saya tutup dan saya close sehingga tidak ada lagi yang bisa mengumpulkan. Ya. Jika melebihi batas waktu yang disediakan, otomatis jawaban UTS tidak dapat dinilai. Jadi ya kosong nilainya. Tidak bisa mengerjakan. Gimana Pak bagi yang tidak mengerjakan UTS? Ya nanti ada kebijakan lain. Urusan itu ada UTS tambahan atau UTS susulan. Gitu ya. Yang berikutnya, UTS ini bersifat tuntas seketika. Artinya, UTS ini tidak ada jeda waktu dan semua soal harus dikerjakan secara tuntas pada saat itu juga. Yang berikutnya, hindari membuang-buang waktu dengan membaca buku referensi atau website yang berhubungan dengan mata kuliah selama ujian berlangsung. Jadi, tolong yang pegang modul jangan dibuka. Yang punya catatan jangan dilihat. Kalian wajib hanya mengerjakan soal UTS-nya saja. Tidak boleh buka-buka sambil buka-buka modul, buka-buka apa. Jadi nanti untuk kedepannya, untuk pelaksanaan UTS, saya akan tutup semuanya itu. Modul-modul, modul 1 sampai modul 7, saya tutup semuanya. Jadi tidak bisa diakses. Jadi kalian wajib belajar sebelumnya. Ingat, wajib belajar sebelumnya. Supaya apa? Supaya kalian kuasai materinya. Kemudian, gunakanlah bahasa kalian sendiri. Dilarang melakukan copy paste jawaban dari tempat lain. Ini saya lihat pengalaman yang dulu-dulu. Kebanyakan jawabannya itu panjang gitu ya. Panjang, padahal pertanyaan cuma dikit. Jelaskan secara singkat. Jawabannya panjang banget. Saya sudah curiga. Ini copy paste dari tempat lain. Nah itu kadang saya nilainya agak, saya kurangi setengahnya. Ya itu resiko. Kan tidak mungkin ya. Waktunya cuma 10 menit bisa copy paste sampai kayak buat makalah. Tidak mungkin. Pasti itu copy paste dari tempat lain. Ya, tolong dihargai kerja keras kalian. Kalau seperti itu namanya tidak menghargai diri kalian sendiri. Hargai diri kalian sendiri. Kemudian perhatikan, dilarang kerjasama dengan teman-teman lain. Kerjakan sesuai hasil jerih payah kalian sendiri. Berikutnya, soal UTS hanya bisa dikerjakan dengan akun email resmi dari kampus berdomain @winbanten.ac.id. Di luar itu akan ditolak. Jadi maka dari itu saya sudah mengingatkan dari jauh-jauh hari, segera urus proses email kampus supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan UTS seperti sekarang ini, termasuk juga nanti UAS juga sama, modelnya sama.
Sistemnya sama. Dan terakhir, jika terdapat kendala teknis lainnya dalam pelaksanaan UTS online akan diatur kemudian. Oke ya, saya posting ini ya. Silakan dibaca, dipahami supaya kalian siap menghadapi UTS yang akan datang. Nah, sudah muncul ya? Nah, ini dia, sudah muncul ya. Oke, barangkali ada yang mau bertanya mengenai pelaksanaan UTS, silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Nah, masalah UTS aja nih ya. Kalau masalah materi sudah tadi, dari yang mau tanya. Sekarang yang UTS gimana? Ada yang mau masih bingung, mau bertanya, silakan. Alivia, mana Alivia? Ada Alivia? Iya, Pak. Jelaskan mengenai UTS. Insya Allah sudah jelas, Pak. Abad awal, mana? Awal. Pak. Udah jelas belum UTS-nya? Pelaksanaan UTS. Jelas? Jelas banget, Pak. Oke. Arif Rahman Hakim, ada Arif, mana videonya nih? Arif Rahman Hakim. Mana Arif? Ada, Pak. Sudah jelas belum, Arif? Udah, Pak. Oke. Fauzan Nur Rahman, ada Fauzan? Mana Fauzan? Ada, Pak, ada. Videonya kemana, Fauzan? Oh, Ini, Pak. sudah jelas belum penjelasan UTS? Atau ada yang Sudah, Pak, sudah. udah jelas semuanya ya? Sudah. Ya, saya kira itu ya. Semua sudah paham dan saya anggap sudah mengerti. Jadi tinggal kalian laksanakan UTS-nya minggu depan tanggal 22 Oktober jam 10.00. Ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan minggu depan kita bisa melaksanakan UTS dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Baik, saya kira itu untuk hari ini dan absensi saya cek sudah ada 23. Ya, udahlah, sudah selesai cek, saya anggap sudah semuanya ya. Bapak, Oh, kenapa? Bapak modul yang kirim itu bakal ditutupnya pas UTS kan? Iya. Hanya supaya tidak dibuka-buka. Ini pengalaman yang dulu-dulu tuh, kopinya buka-buka ini. Ya, Untuk saat ini sampai sebelum UTS masih bisa ya, Pak? masih, tapi ya usahakan jangan buka-buka di saat UTS ya, tolong ya, jangan dibuka-buka. Nanti akan saya awasi, saya Baik, Pak. Terima kasih. pantengin satu-satu itu di kelas tuh. Nanti siapa yang buka HP, bukan soal UTS, malah yang dibuka modul, gitu ya. Ya, ada lagi? Oke, ya saya kira cukup ya. Dan mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Allah muwafiq kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.